Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatami lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, yang saya hormati Bapak Ibu, para alim ulama, ayah bunda, orang-orang tua saya, seluruh jamaah yang hadir ataupun yang mendengarkan suara mikrofon kita ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Alhamdulillah kita bisa memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan solat berjamaah, kemudian menghidupkan majelis ilmu kita sembari kita menunggu masuknya waktu solat isya. Mari sama-sama kita memasang niat sengaja beriktikaf karena Allah. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bab ilmu yang kita ambil rujukan dari kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Zain bin Ibrahim bin Smith. Fawaidul Mukhtarah ini artinya adalah nasihat-nasihat pilihan. Pada pertemuan malam ini kita akan baca tentang bab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah hai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Wa amarahu bi talbi ziyadati minal ilmi idh huwa asraful khisal. Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menambah-nambah ilmunya, karena sesungguhnya ilmu itu adalah perkara yang sangat mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ayat di atas surat Toha ayat 114 ini Allah perintahkan Nabi untuk berdoa, Pak. Wa qul, katakanlah hai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Allah perintahkan Nabi untuk berdoa supaya Allah menambah ilmu beliau. Sebenarnya kalau Allah mau menambah ilmu Rasulullah, Allah bisa saja tambah, Pak. Tapi Allah suruh Nabi meminta dulu. Artinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan ilmu itu harus bau sawo kita dulu Bapak Ibu. Kita kan mesti tambah-tambah ilmu.
Alhamdulillah Masjid Jamiatul Zahidin majlis ilmunya hidup. Ini kesempatan luar biasa Pak, untuk menambah-nambah ilmu. Karena kita manusia biasa, dek lama kita lupa, dek banyak kita ragu. Lah lama kaji tak berulang lupa Pak. Saking banyaknya ustaz ragu kita. Dek lama kita lupa, dek banyak kita ragu. Maka bagaimana caranya kita untuk menambah ilmu? Kalau ada majlis ilmu, datang kita Bapak Ibu. So itulah sarana kita. Masuk MDA balik tak mungkin belum. Kalau masuk sekolah lah lewat. Dicari guru dulu, guru lah mati. Kalau dibuka kitab matolah kabur. Kapai ke surau lah runtuh. Maka duduk di majelis ilmu inilah kesempatan Pak, untuk menambah-nambah ilmu. Karena perkara ilmu itu adalah perkara yang sangat mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu marra bisuqil Madinah fawaqafa 'alaiha faqala ya ahlas suq ma a'jazakum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Abu Hurairah satu hari masuk ke dalam pasar. Beliau masuk ke dalam pasar, tiba di dalam pasar itu fawaqafa, beliau berdiri dan berteriak. Apa kata Abu Hurairah? Ya ahlas suq ma a'jazakum, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian, alangkah bodohnya kalian. Faqalu qala zamirasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama orang pasar bertanya dulu, apa kata orang pasar? Wa maza ya Abu Hurairah? Apa maksudmu wahai Abu Hurairah? Kenapa engkau katakan kami ini lemah? Kenapa kau katakan kami ini bodoh? Kata Abu Hurairah, sekarang Nabi sedang membagi-bagi warisan di sana. Wahai penduduk pasar, Nabi sedang membagi-bagi warisan. Wa antum hahuna, kenapa kalian masih berdiam diri di sini? Ala tadhhabuna fatakhuzu nasibakum, pergilah ambil bagian kalian. Nabi sedang membagi warisan. Kenapa kalian masih berdiam diri di sini? Qalu wa aina huwa. Mereka bertanya orang-orang di pasar, di mana Nabi membagi-bagi warisan? Qala fil masjid fa kharaju sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raji'u. Maka kata Abu Hurairah, Nabi bagi warisan di dalam masjid. Fa kharaju, maka berhamburanlah orang dalam pasar ini, berlari ke masjid. Abu Hurairah masih diam dalam pasar sampai mereka kembali. Abu Hurairah bertanya, kenapa kalian kembali? Kata orang-orang pasar, kami baru pulang dari masjid. Kami melihat di masjid tidak ada orang membagi-bagi warisan. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid? Kata orang pasar, kami melihat ada sebahagian sedang solat, ada sebahagian sedang mengaji, ada sebahagian sedang mendengarkan ceramah tentang hukum halal dan haram. Maka kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman wa innama warithul ilma. Sesungguhnya Nabi itu tidak pernah mewarisi harta dinar dan dirham. Nabi tak pernah membagi warisan emas, tapi yang Nabi bagikan itu adalah ilmu. Jadi siapa yang duduk di majelis ilmu, berarti dia sedang menerima warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ni duduk Bapak Ibu, ini kita sedang mengambil bagian kita menerima warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada majelis ilmu Pak, datang awak, ambil bagian awak.
Karena duduk di majlis ilmu tu berpahala, Pak. Nanti Allah perlihatkan pahalanya. Walaupun awaklah lupa. Ditengokkan catatan. Ni apa pernah duduk dulu di Senin malam di Masjid Jamiatul Zahidin dengan ceramah, kau pahalanya. Kecik apa tu? Tak ada rasanya ambo duduk situ. Ada kecik malaikat. Ko catatannya ada. Tak ada kecik apa? Kareh lu apa aku ngecek ndak? Dibuka CCTV. Aku akan ada apa duduk sudut tu. Rupanya apa tu lalok rupa. Patiklah lupa. Tapi dapat juga pahala, Pak. Ya, duduk dengan orang ceramah. Ya, dapat juga pahala. Malaikat tak silap mencatat. Ada nama apa aje. Dah ada di kanan-kanannya dapat. Dah ada rasanya bertibur. Ada je malaikat. Pas sudahnya dibuka CCTV, nampaklah bapak tu. Oh, rupanya dia lalok patik lupa. Jadi bapak ibu datang sewak, Pak. Bak kecek ustaz-ustaz awak, kalau ada orang ceramah datang je lah. Kalau bapak memang tak bisa menahan lalok je lah, Pak. Tak apa-apa dah. Jangan pindah-pindah lalok situ je taruh. Supaya Bang Ardi capek kenal jawab. Sekali apa nak tiba pasti ditanyanya. Ma apa nak cok lalok di situ tu tak datang. Jadi datang kita Bapak Ibu. Itulah cara kita untuk menambah-nambah ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmu inilah Bapak Ibu bisa sempurna amal kita ini dengan ilmu. Alhamdulillah di masjid kita ini saya lihat, saya selalu mengikuti live streaming ini. Itu guru-guru kita luar biasa. Kesempatan awak Pak, tiba kajian fikih kalau dapat catat di rumah apa yang akan ditanya. Sebab kalau tidak bertanya kita tidak terjawab persoalan kita. Datang kita Bapak Ibu. Karena kalau mencari surau seperti orang mengaji tahun-tahun dulu semasa Bapak Ibu di kampung-kampung, kini tak akan ada oleh Pak. Kalau dulu Bapak Ibu ada masih hidup surau-surau. Ya, orang mengaji situ sifat 20 dikaji. Ngaji sifat 20 tu bukan di pesantren dulu. Di surau-surau oranglah mengaji sifat 20 dulu, Pak. Bahkan dinyanyi-nyanyikan. Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Sekarang payah mencari orang ngaji sifat 20 ni Pak. Kata orang sebelah tu ngaji sifat 20 ni lah bid'ah lagi ni Pak. Makanya majlis itu mesti dihidupkan. Apa tu ngaji sifat-sifat 20 tu? Nama Allah saja 99, kenapa menjadi 20? Ini alasannya. Tapi saya tidak akan bahas itu malam ini. Qala al-Imam Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, "Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu asana min surati samsi wal qamar wan nujum." Berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, apa kata beliau? Jikalaulah ilmu itu Allah beri wujud, jikalaulah ilmu itu Allah beri bentuk, maka sungguh wujud ilmu itu lebih indah daripada matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada bintang-bintang. Begitu indahnya ilmu ini. Orang yang hidup berilmu, maka hidupnya akan mudah. Orang yang beribadah dengan ilmu, ibadahnya akan penuh berkah. Maka hidup Bapak Ibu, kita mesti berilmu. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia hidup dunia harus dengan ilmu.
Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia akhirat harus dengan ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, khayyara Sulaiman alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah memberi pilihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam antara memilih ilmu, harta dan kekuasaan. Fa akhtaral ilma fa a'tahu Allahul mala wal mulk. Maka Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, dengan ilmu itulah beliau dapat harta, dengan ilmu itulah beliau dapat kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lah berilmu Pak, harta itu akan datang dengan ilmu awak. Awak punya ilmu membuat roti kayak roti bunda tu. Dengan ilmu tu insyaallah rezeki datang. Kita punya ilmu, dengan skill tu insyaallah harta datang. Tapi dengan harta tidak otomatis kita akan mendapatkan ilmu. Belum tentu dapat ilmu. Orang yang berilmu, orang yang berharta, insyaallah kekuasaan dapat. Maka ilmulah Nabi Sulaiman pilih. Ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu, harta dan kekuasaan, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, maka beliau dapatkan harta, beliau dapatkan kekuasaan. Annad dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia ini Allah bagikan, Allah berikan kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Kalau dunia ini Pak, itu Allah berikan kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Semua orang akan dapatkan dunia. Baik dia beriman, dapat dunia. Baik dia kafir, dapat dunia. Baik dia disayangi Allah, dapat dunia. Atau orang yang dibenci oleh Allah, dapat juga dunia. Bahkan orang-orang yang dibenci Allah itu lebih banyak dia dapat dunia daripada kita. Wala yu'til ilma illa may yuhibbuhu minal abrar. Lain halnya dengan ilmu, Allah akan berikan kepada orang-orang yang dicintainya ilmu yang membawa kepada kebaikan. Jadi salah satu bukti Allah itu sayang kepada awak, Allah beri kita ilmu untuk memahami agama. Allah berikan kita kemudahan dalam beramal. Allah mudahkan awak bangun subuh, berarti Allah sayang jawab. Allah mudahkan kita memahami tentang ilmu syariat ini, berarti Allah sayang dengan kita. Ada Allah, salah satu tanda Allah itu sudah tak sayang, sulit kita ni beramal Pak. Bangun subuh tu payah. Lah 3 alarm si kocek datih cek. Berbunyi ketiganya alarm tu. Bukannya jagonya Pak, alarm tu yang dicampakkannya. Bariknya bangun subuh tu Pak, buangnya alarm tu Pak. Begitu beratnya. Berarti ini salah satu tanda Allah belum menginginkan kita. Payah memahami agama itu tanda Allah itu tak cinta. Jadi kalau mudah kita memahami ilmu, mudah beramal, itu tanda-tanda Allah menyayangi kita. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Berkata Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Talib. Ali ini khalifah yang keempat Pak. Anak dari Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah saudara kandung. Abdullah ayah Rasulullah, Abu Talib ayahnya Ali. Ali ini beliau menantu Rasulullah. Beliau matinya kena tikam Pak. Ditikam oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ni bukan sembarangan orang Pak. Abdurrahman bin Muljam ni ahlul Quran Pak. Guru mengaji di Mesir dulu. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, di Mesir itu yang menjadi gubernur Amr bin As. Amr bin As butuh guru mengaji.
Dikirimlah Abdurrahman bin Muljam untuk guru mengaji di situ. Akhirnya terkontaminasi pemahaman Khawarij, dialah yang membunuh dan menikam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang ya ahli Al-Quran, jangan bangga dulu Pak, tengok akidahnya dulu. Abdurrahman bin Muljam ni akidahnya Khawarij, walaupun dia hafiz Quran. Jadi kita kalau mau masukkan anak sekolah Pak, jangan tertipu, jangan hanya tertarik dengan cepat hafal Quran saja. Di situ rancak sekolah. Kenapa? Di situ 3 bulan lah bisa hafal 5 juz. Tengok akidahnya dulu. Lai samu akidahnya di situ dengan awak enggak. Kalau enggak samu akidahnya, jangan situ masuk sekolah. Ya. Ikut 3 bulan sekolah situ. Alah masuk neraka lah awak dia gara-gara ini. Apa masuk neraka je? Kerana akidahnya tak sama jawab dah. Alah sadonnya tak boleh saya awak di rumah tu. Pai takziah lah tak boleh. Pai ziarah kubur lah tak boleh pula. Ha? Sarawak awak habis dipotongnya sadonnya. Sudah tu nelpon ke ustaz. Ustaz, ba anak ambo ke ustaz. Ba tu Pak. Anak ambo sekolah di situ ha. 6 bulan sekolah pulangnya dipotongnya Sarawak ambo sadonya baca rongko Pak. Jadi mana Pak sekolah di situ ha? Tentu iyo Pak. Akidahnya perlu kita. Akidahnya perlu Pak. Walaupun dia di situ metode hafal Qurannya mungkin beda, tengok akidahnya dulu. Sama nak dengan kita supaya ndak ada kontra nanti di rumah tangga. Kecil anak begini, kecil apa begini, hal heboh lah di rumah. Satu rumah heboh gara-gara berbeda manhaj. Abdurrahman bin Muljam ini akidahnya Khawarij Pak. Hafiz Quran juga, guru mengaji juga. Tapi dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, gelar Ali bin Abi Thalib ini karamallahu wajhah Pak. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, kalau Umar radhiyallahu an, kalau Utsman radhiyallahu an, tiba di Ali karamallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Apa alasan kenapa beliau digelari karamallahu wajhah? Salah satu kelebihan Ali bin Abi Thalib, beliau seumur hidup tak pernah melihat aurat beliau. Jangankan aurat orang lain, aurat beliau aja tak pernah beliau tengok. Sampai mati. Nah, beda je awak Pak ya. Awak tiap sebentar tengok. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala. Ilmu itu akan menjaga engkau, sedangkan engkau menjaga harta. Nah, itu bedanya ilmu dengan harta. Kalau ilmu yang akan menjaga kita, tapi kalau harta, kita yang akan menjaga harta. Al-ilmu yazakku 'alal infaqi wal malu tunqasuhul nafqati. Kalau ilmu semakin diberikan kepada orang, semakin bertambah yang di awak. Tapi kalau harta kalau diberikan kepada orang lain, berkurang yang di awak. Itu bedanya ilmu dengan harta. Jadi kalau harta kita bagi-bagi, habis nempuh nyawa. Tapi kalau ilmu semakin banyak kita bagikan, semakin bertambah ilmu kita Pak. Maka jangan pelit-pelit dengan ilmu. Ilmu apa saja kalau ada orang minta agih Pak. Ibu-ibu ada orang minta resep, agih resep tu. Ikhlas. Jangan pelit dengan resep. Bumbunya 5, kecil 3. 2 sembunyiannya di buku. Dia minta orang resep buat soto kan. Disembunyikanlah 2 bumbu supaya tak sama jawab gitu ya. Kasih ilmunya. Kana Syekhu Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bercerita. Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah seorang ulama sufi. Tara'a li nurun azimun mala'ul ufuk. Jadi saya pernah melihat cahaya dari ufuk. Jadi ceritanya ini Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang berzikir, tiba-tiba datang cahaya. Kemudian cahaya ini berubah wujud seperti wujud satu makhluk. Kemudian cahaya itu berkata kepada Abdul Qadir Al-Jailani, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad halaltu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, saya ini adalah Tuhan. Dan sungguh aku sudah menghalalkan sesuatu yang haram untuk engkau. Jadi mulai hari ini yang haram sudah halal. Kalau engkau malas beribadah, tidak usahlah beribadah. Besok kalau tidak mau solat subuh, tidak usah solat subuh. Karena saya ini adalah Tuhan. Kata cahaya ini, Pak. Fakultu, maka kata Abdul Qadir Al-Jailani, ikhsa ya la'in, pergilah engkau wahai makhluk terkutuk. Tiba-tiba cahaya itu padam dan menjadi gelap. Kemudian ketika ditanya kepada Abdul Qadir Al-Jailani, kaifa alimta annahu syaitan? Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah setan? Kata Abdul Qadir Al-Jailani, aku mengenal bahwa dia adalah setan dengan ilmuku. Karena aku kenal siapa Tuhanku. Maka dia bisa membedakan mana yang setan, mana yang Tuhan. Coba kalau kita orang awam nih, Pak, kita sedang berzikir tengah malam, tiba-tiba datang cahaya, Pak. Kata cahaya tu, Pak, mulai besok Bapak boleh hendak sembahyang. Bapak kalau naik haji besok hendak perlu ke Mekah dah. Cukup duduk saja di Indonesia, Bapak sudah sah naik haji. Layu lo kecil apa aku? Mulai besok hendak mau Pak tu sembahyang lah. Mengapa hendak tiba-tiba ke masjid, Pak? Sebetulnya sembahyang tu tidak perlu sujud dan rukuk dah. Cukup duduk aja di rumah hening. Itulah solat kita. Kenapa Bapak hendak naik haji? Naik haji itu tidak perlu ke Mekah situ dah. Mekah tu ada di sini ha. Dari mana Bapak tahu? Saya sudah dapat ilham malam-malam ketika saya berzikir datang Tuhan semua. Itu setan namanya tu, Pak. Kenapa dia bisa tertipu? Karena dia tak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Kenapa tak bisa membedakan? Karena dia tak ada ilmu tentang Tuhannya sendiri. Makanya banyak orang yang tersesat. Orang-orang ahli tarikat banyak tersesat gara-gara ini. Kadang dia tak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Karena dia sudah banyak berzikir, datang cahaya disangkanya itu Tuhan juga, Pak. Setelah itu dia berbuat amalan yang tidak-tidak. Karena dia mengatakan dia sudah bermakrifat, sudah itu dia tidak mau lagi solat, Pak. Dia tidak mau lagi puasa, tidak mau lagi naik haji. Karena katanya dia sudah bertemu dengan Tuhan. Maka penting berilmu, apalagi ilmu tentang ketuhanan. Qala Fathul Mausili rahimahullah, berkata Imam Fathul Mausili rahimahullah, apa kata beliau? Alaisal maridu idza muni'at ta'am was-saraba wad-dawa yamutu. Bukankah orang yang sedang sakit apabila tidak diberi makan dan tidak diberi minum dan tidak dikasih obat beberapa hari, dia akan mati? Bukankah orang yang sakit itu kalau tidak kita kasih obat, kita tidak kasih dia minum, kita tidak kasih dia itu makanan, maka dia itu akan mati, Pak. Kalau bala, benar, dijawab oleh murid-muridnya, benar. Orang yang sakit itu kalau tidak dikasih makan pasti mati. Qala kadzalikal qalbu idh muni'al hikmata wal ilma thalathata ayyam yamutu. Begitu juga hati kita ini, ruhani kita ini, kalau tidak diberi makan, tidak diberi minum selama 3 hari saja, maka hati kita ini akan gersang, akhirnya hati kita akan mati. Apa makanannya? Salah satunya adalah ilmu. Duduk di majelis ilmu nih, inilah vitamin hati nih, Pak.
Pasti bertambah semangat kita beramal kalau duduk di majelis ilmu nih. Kalau kita duduk dengan ulama, Pak, sejuk hati awak. Cobalah kita duduk dengan UAS. Nggak usah UAS itu ceramah, duduk aja lah dekat dia tuh, Pak. Setelah itu tiba aja semangat beramal kita, Pak. Karena aura ilmunya itu luar biasa. Duduk kita di dekat Dr. Mustafa Umar, duduk aja lah dulu. Itu sejuknya luar biasa, Pak. Karena aura keilmuannya luar biasa. Itulah yang akan menghidupkan kalbu kita. Ilmu yang akan menghidupkan kalbu kita. Nah, apabila ilmu itu tidak pernah ada, hati kita akan gersang. Orang yang tidak pernah beramal, hatinya akan gersang. Orang tidak pernah berzikir, hatinya gersang. Cobalah rasakan, Pak. Sehari sajalah kita tak solat, Pak. Pasti sempit dada ini rasanya. Emosi cepat naik, pemarah, suka prasangka yang tidak-tidak. Nah, maka ketika hati kita selalu berikan makanannya, insya Allah, ya itulah yang akan menghidupkan ruhaniyah kita. Betapa penting, apa pentingnya ilmu ini? Nukila an Ghazali wa ghairihi ijma'ul muslimina ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fihi. Dinukilkan dari pendapat Imam Al-Ghazali dan selainnya, kebanyakan kaum muslimin atas bahwa sesungguhnya seseorang tidaklah boleh bagi seseorang mendahulukan atas mengamalkan sesuatu sampai dia tahu tentang hukumnya. Sebelum kita beramal, kita harus tahu dulu ilmunya, Pak. Kalau tidak tahu, kita tidak usah amalkan. Jangan meniru-niru aja. Ada bapak-bapak siap wirid subuh-subuh, solat 2 rakaat. Sebelum makan lontong, solat dulu. Ditanya sama bapak itu, solat apa tuh, Pak? Entahlah Ustaz, awak tak lo tahu dah. Itu mengapa solat? Ya orang tak solat tuh solat lo, Pak. Kok kalau langsung pulang dah dapat lontong, Pak. Berarti kalau tidak tahu, jangan amalkan dulu, Pak. Setidaknya bertanya kepada orang yang kita ikut. Kau solat apa namanya kau? Tanya dulu. Kalau kita tidak tahu, jangan meniru-niru, Pak. Ada ibu-ibu bulan puasa, dia masak gulai, digigit tangannya ke kuah gulai itu sedikit, diletakkan di ujung lidah. Untuk merasakan pas enggak bumbunya. Situ dibuangnya balik. Boleh enggak itu bulan puasa, Pak? Boleh enggak? Boleh. Tapi dibuang untuk memastikan pas enggak bumbunya itu. Mencicipi. Buang balik. Itu boleh. Ya. Jangan lama-lama, Pak. Sikat. Dek apa aku mencalik-calik dari belakang? Menjelik-jelik sambanya, batiru lo dia apa kau? Dia apa kau bukan kuah ni ambil cuadak ni tu mana dia ambil ni? Batallah puasanya, Pak. Jangan cuadak ni dia ambil. Kuah ni dia untuk mencicipi rasanya pas atau belum. Dan itu boleh bulan puasa. Ibu-ibu mencicipi. Karena beliau memasak ni, orang banyak mau buka puasa, kita masak. Jadi ambil kuah sikit. Letakkan ujung lidah. Siap tu keluarkan balik. Sudah pas garamnya atau belum? Bukan ditelan. Nah, itu kalau orang berilmu. Kalau kita tak berilmu, jangan tiru-tiru pula. Dia apa kau bertiru pula? Tapi coba adanya ambil. Nah, itu batal tu, Pak. Jadi penting ilmu itu. Ya, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, la bai'a fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangan kalian menjual dan membeli di pasar kami ini bagi orang yang tidak paham tentang bermuamalah. Maka sesungguhnya orang yang tidak paham tentang bermuamalah dikhawatirkan dia akan memakan riba, padahal dia tidak tahu. Artinya Bapak Ibu, kalau sesuatu kita yang tidak pahami, tidak usah kerjakan, Pak. Kalau ragu-ragu kita tuh lebih baik tinggalkan. Kalau ragu-ragu kita lebih baik kita tinggalkan.
Sebab beramal di atas keraguan-raguan itu tak baik, Pak. Kalau kita ragu tidak usah, lebih baik tinggalkan. Ini halal atau haram nih ya. Berarti ragu kita lebih baik tinggalkan. Kalau ragu-ragu. Qala Amir bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beramal tapi tidak dengan dasar ilmu, maka kebinasaan dalam amalnya itu lebih banyak daripada kemaslahatan. Apa saja amalan kalau tak berilmu binasa, Pak. Berumah tangga kalau tidak berilmu binasa rumah tangga. Ada orang datang, Pak, saya sedang ceramah di sebuah masjid. Datang bapak-bapak, Ustaz tolonglah ke rumah siap ceramah. Datang saya ke rumah. Mau apa, Pak? Saya mau rujuk kepada bini saya. Ya rujuk aja lah, Pak. Saya tanya, Bapak mau rujuk talak keberapa, Pak? Lah banyak, Ustaz, tidak tahu baru. Tanya sama bininya, ibu sudah berapa kali ditalak? Iyalah acuk rasanya, Ustaz. Sejak beranak satu dulu lah. Kinilah berapa anak? Lah 2,5. 2 lah nalah lahir, cik dalam kandungan. Jadi tidak terhitung tak berapa kali dia menalak awak. Padahal dalam Quran itu jelas at-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali. Maka orang yang tidak berilmu tentang talak, tak berilmu tentang rujuk, tak tahu apa itu zihar, ya, maka binasa rumah tangganya. Karena sudah sering mentalak bini tapi dia tidak tahu. Jadi berumah tangga harus ada ilmu. Salat harus mesti berilmu. Jangan di sini dicontohkan, kana ba'duhum la yamsahu ra'sahu 'indal wudu'i middatas sittina sanah. Ada sebahagian orang yang tidak pernah menyapu rambutnya dalam berwudu selama 60 tahun lamanya. 60 tahun dia solat, Pak. Selama 60 tahun tu tak pernah menyapu rambut. Yazunnu anna zalika sunnatun, karena dia mengira bahwa menyapu rambut itu hukumnya sunat. A'idis salata litilkal middah, dia mesti mengulang solatnya selama 60 tahun itu, Pak. Karena tak ada ilmu tentang berwudu. Maka penting ilmu supaya solat kita tidak binasa. Contoh, makanya kita bertanya, Pak, kalau ragu-ragu bagus bertanya sama ustaz-ustaz kita yang bidang fikih. Tanya, Ustaz, awak pipis tak mau berhenti dah, Ustaz? Ada pak bapak pakai pempes, pokoknya pipis tak mau berhenti. Baca cara berwuduknya. Tanya, Pak. Karena wuduk orang yang sehat, niat orang yang sehat dengan niat orang yang sakit beda dalam berwuduk. Buka dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang bab wuduk, rukun wuduk, buka dalam bab tentang niat. Kalau ada orang sakit, contohnya ada orang, kalau kampung kami namanya soban-soban. Tahu Bapak Ibu soban-soban? Pasal pekumbuh itu soban-soban. Yang menitik-nitik toruhnya tidak mau berhenti dah. Itu soban-soban namanya. Niat orang yang pipisnya tidak bisa berhenti, atau ada perempuan yang darahnya selalu keluar, atau ada dia ambayannya selalu keluar, maka niat dia dalam berwuduk dengan niat orang yang sehat itu berbeda, Pak. Itu kalau tidak ditanya sama ustaz tidak tahu kita dah. Apa niatnya? Kalau orang yang sehat boleh berniat nawaitul wudu li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Sengaja aku berwuduk untuk menghilangkan hadas karena Allah. Boleh. Bisa juga nawaitul wudu'a listibahatis salati lillahi ta'ala. Sengaja aku berwuduk supaya bisa melaksanakan solat karena Allah. 2. Yang ketiga, bagi orang yang sehat boleh berniat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sengaja aku berwuduk karena Allah subhanahu wa ta'ala. 3 ini boleh pakai salah satu. Sah ketiga. Tapi bagi orang yang sakit seperti yang tadi, niatnya cuma satu, Pak. Nawaitul wudu'a listibahatis salati lillahi ta'ala.
sengaja aku berwudu agar bisa melaksanakan solat karena Allah. Itu niatnya Pak. Kalau berwudu untuk menghilangkan hadas, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas karena Allah, hadas itu tidak akan hilang. Karena hadas itu tetap menetes. Maka tidak boleh memakai itu niatnya. Sengaja aku berwudu menghilangkan hadas, tidak boleh. Karena hadas kita tetap keluar. Itu penting berilmu Pak. Beristinja penting berilmu. Bagaimana cara beristinja yang benar? Buang air itu bagaimana adabnya? Kalau tidak tahu kita adab buang air Pak, sering kita terkecoh Pak. Terkecoh seperti ini. Siap kita pipis Pak, lah beristinja awak lah bersih rasanya. Pas awak tagaknya netes cek. Awak kadang tidak tahu tu Pak. Maka acuk-acuk tengok sempak tu Pak. Kok sempak tidak ada tengok-tengok dah. Dah 3 hari sempak itu je pakai. Tak ada tengok-tengok. Sekali-sekali tengok Pak. Mohon maaf bapak-bapak, sekali-sekali cium Pak. Ya kadang-kadang lah banyak pipis di situ. Tak tahu kita. Makanya azab kubur itu bukan disebabkan orang membunuh, bukan banyak disebabkan orang bersyirik, orang berzina, tidak. Tapi karena banyak mereka yang tidak sempurna istinjanya. Istausu bil bauli fa inna azabal qabri minhu. Hati-hati kalian dalam buang air kecil, karena azab kubur banyak disebabkan karena itu. Nah, ini penting kita berilmu. Jadi kalau ada ragu-ragu, tanya sama ustaz awak. Nah, catat di rumah apa yang mau ditanya nanti. Ya, apa yang mau ditanya nanti. Nah, ini Bapak Ibu, ini ceritanya cerita lucu juga nih Pak ya. Dakhala rajulun al-qaryata wa yazunnu ahluha annahu minal ulama. Ada seseorang laki-laki masuk ke dalam sebuah kampung. Ada orang baru masuk ke dalam kampung. Wa yazunnu ahluha annahu minal ulama. Orang kampung itu mengira dia ini adalah ulama. Mungkin karena jenggotnya panjang, sorbannya juga bagus. Disangka orang dia ulama. Fa amaruhu ayyughassilal maita. Maka orang kampung itu menyuruh dia untuk memandikan mayat. Pak, tolong mandikan mayat, ada orang meninggal nih. Wa kana la ya'rifu kaifiyata ghuslil maiti. Padahal orang yang datang ini dia tidak pandai memandikan mayat. Sebenarnya dia tidak pandai mandikan mayat. Falamma ghassalahu saqatal maitu wa dakhala majral ma'. Ketika dia mandikan mayat ini, dia mandikan mayat di tepi sungai, jadi tutuplah sungai ini. Ketika dia memandikan mayat ini, tiba-tiba mayat ini jatuh ke dalam sungai. Karena dia tidak pandai ini, jatuh ke dalam sungai. Wan nasu yantazirunahu fil kharij, sedangkan masyarakat sedang menunggu di luar. Ya, di luar dinding tuh orang menunggu juga. Dia mandikan mayat di dalam sendiri. Rupanya mayat itu sudah jatuh ke dalam sungai. Orang tidak tahu. Sampai mayat itu hanyut mayat nih. Walamma fatahul bab qala lahum khaifa mayyitakum hadza waliyun minal awliya akhadhahul malaikatu ila sama. Ketika dibuka pintu tengok mayat tak ada. Ditanya sama orang yang memandikan ini, mana orang mayatnya? Kata orang yang memandikan ini, mayat yang aku mandikan ini adalah wali Allah. Maka sekarang datang malaikat mengambil, lah dibawanya ke langit lah. Karena takut Pak, dikeceknya lah mayat itu wali Allah. Sudah itulah datang malaikat mengambil ini. Padahal mayat ku hanyut Pak. Karena dia tidak pandai memandian. Ini ceritanya. Jadi Bapak Ibu, artinya dalam kisah singkat ini, jangan kita tertipu dengan penampilan orang. Ya. Panjang pun jenggotnya Pak, jangan kira itu ulama. Dengarkan ilmunya dulu. Banyak orang tertipu dengan gara-gara penampilan. Saya Bapak Ibu mohon maaf Pak, saya pernah jumpa seseorang Pak ya, pakai baju ketat nih Pak. Ya itu di arah-arah di daerah-daerah Duri Pak. Baju ketat Pak, pakai jaket kulit. Ya, pakai celana jin. Penampilan preman Pak. Cerita-cerita Pak,
Rupanya matan alfiyah ni hafal dia Pak. Ada matan alfiyah ilmu nahu Pak. Itu ilmu sulit tuh Pak. Nahu, mantik, saraf tuh sulit tuh. Rupanya hafal dia. Dia baca matan alfiyah depan saya. Kalamuna lafzul mufidu kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wa kilmatum biha kalami qad yu'am. Luar biasa Bapak Ibu. Rupanya ilmunya luar biasa. Maka tidak bisa kita menilai seseorang dengan penampilan. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada pertemuan perdana ini. Jangan putus asa untuk mengikuti kajian-kajian ilmu di masjid kita ini. Kalau perlu Pak, setiap ustadz-ustadz kita yang punya skill dan juga spesialisnya di ilmu fikih atau ilmu tasawuf, kita sediakan pertanyaan yang kita ragukan selama ini, hadapkan kepada guru-guru kita agar kita lebih yakin lagi dalam beramal. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.